Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tampilan layar Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat data menggunakan ataupun mengolah data angka menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Yang pertama, penghitungan data menggunakan Excel harus menggunakan rumus. Nah, kita ingin menghitung atau menjumlahkan data angka pada Excel harus menggunakan rumus. Pada Excel rumus disebut dengan formula. Nah, penulisan formula diawali dengan tanda sama dengan. Nah, jadi jika kita ingin memulai ataupun memulai penjumlahan harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, formulanya harus diawali dengan tanda sama dengan. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian operasi hitung yang dapat digunakan dalam Excel adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, berikut ini adalah simbol yang digunakan dalam operasi hitung pada Excel. Yang pertama di sini ada simbol tanda kurung. Nah, ini simbolnya. Kemudian simbol perpangkatan. Kemudian simbol perkalian. Simbol pembagian. Simbol penjumlahan dan simbol pengurangan. Nah, coba diperhatikan. Nah, setelah itu kita akan mulai membuat data. Di sini Bapak sudah memiliki data, contoh data yaitu data uang jajan ataupun uang masuk, uang keluar saat jajan. Nah, misalnya di sini kita memiliki uang jajan sebesar 17.800. Nah, dan kita akan ingin mengetahui jumlah pengeluaran kita dan sisa uang yang kita miliki. Nah, yang pertama uang keluar yaitu membeli tahu goreng sebesar 4.600 dan yang kedua membeli mie goreng sebesar 6.800 dan yang ketiga membeli minuman sebesar 1.250. Nah, berapakah jumlah ini dari uang keluar? Cara menjumlahkannya yaitu sama dengan persyaratan yang tadi. Yang pertama, buat simbol sama dengan, kemudian buka kurung. Buka kurung. Ingat, ya jika ke bawah ini disebut dengan kolom dan jika ke samping disebut dengan baris. Nah, di sini kita klik di sini akan keluar C4 dan artinya C4 adalah kolom C dan baris keempat. Nah, kolom C baris keempat. Nah, terletak di sini. Kemudian ditambah dengan 6.800. 6.800 adalah kolom C baris kelima. Kemudian ditambah lagi kolom C baris ke-6. Kemudian tutup kurung. Nah, berapakah hasilnya? Tinggal di enter. Nah, seperti itu. Jadi mudah. Hasil dari ini yaitu 12.650. Hasil dari ketiga ini yaitu 12.650. Kita bisa juga menjumlahkannya dengan cara yang lebih mudah yaitu dengan seperti ini. Kita hapus dulu ini. Kita gunakan icon sum. Nah, ini dia icon sum. Ingat ya, seperti ini ikonnya, seperti huruf E. Nah, caranya yaitu kita blok dulu C4 sampai dengan C4 sampai dengan C6. Nah, seperti ini. C4 sampai C6 di blok, kemudian kita gunakan auto sum. Nah, ingat ini adalah icon sum. Nah, maka hasilnya akan sama yaitu 12.650. Nah, sama seperti yang tadi. Tapi di sini dia berbeda ranknya. Nah, dan di sini C4.2 C6 itu adalah disebut dengan rank. Rank adalah kumpulan sel. Nah, ini kumpulan sel ini C4, C5, C6.
disebut dengan rank atau tulisannya range seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah pengeluaran, kita akan lanjutkan cara mendapatkan sisa uang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan uang jajan kita dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Caranya sama seperti penjumlahan. Pertama, sama dengan, kemudian buka kurung, klik uang jajan kita ataupun B3 karena posisinya ada di kolom B dan baris ketiga, dikurang dengan jumlah pengeluaran 12.650 atau kurang C7, kemudian tutup kurung. Maka hasilnya yaitu 5.150. Maaf, Bapak ulangi, hasilnya 5.150. Nah, caranya seperti itu, mudah. Tinggal kita buat sama dengan dalam kurung B3 dikurang C7. Nah, seperti itu. Ingat, uang jajan dikurang, rumusnya adalah sama dengan dalam kurung uang jajan dikurang uang keluar. Nah, seperti itu. Hari ini kita sudah belajar apa itu cara menggunakan penjumlahan dan pengurangan pada Microsoft Excel. Nah, cukup mudah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai Microsoft Excel. Nah, tetap belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.